Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Adahani, NPM 21510300193, Prodi Akuntansi Syariah kelas D, dosen pengampu Ibu Rosi Dalina Putri MSAK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang aset tetap. Aset tetap merupakan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, dimiliki oleh perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual serta memiliki masa manfaat lebih dari satu. Akuntansi keuangan berbasis PSAK mengatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari periode akuntansi. Berdasarkan definisi, aset tetap adalah berwujud, yaitu mempunyai fisik seperti tanah dan bangunan. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik atau aset tidak berwujud. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi aktiva tetap. Klasifikasi aktiva tetap dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sudut substansi aktiva dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, aktiva berwujud, yaitu tanah, mesin, gedung, dan peralatan. Yang kedua, aktiva tidak berwujud seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak cipta serta copyright. Yang kedua yaitu sudut disusutkan atau tidaknya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, depreciate plan asset, yaitu aktiva tentang yang disusutkan seperti gedung, peralatan mesin, inventaris, dan lain-lain. Yang kedua, underappreciated plans asset, yaitu aktiva tetap yang tidak disusutkan seperti tanah. Selanjutnya itu ada aktiva tetap berwujud, dibagi menjadi 4, yaitu ada tanah, yang kedua perbaikan tanah, yang ketiga ada bangunan, dan yang keempat ada mesin dan peralatan. Yang pertama itu ada tanah. Tanah yaitu harta yang digunakan untuk usaha dan tidak dikenai penyusutan. Maka biaya yang dikenakan pada tanah merupakan biaya yang secara langsung berhubungan dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Yang kedua itu ada perbaikan tanah, yaitu peningkatan kegunaan dari tanah tersebut seperti pemetaan tanah, pengaspalan, pemagaran, saluran air, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada bangunan. Bangunan yaitu digunakan untuk menempatkan operasi perusahaan, baik berguna untuk kantor, pabrik, maupun gedung yang digunakan dalam kegiatan utama perusahaan. Dan yang keempat itu ada peralatan, yaitu aset yang digunakan perusahaan dalam proses produksi atau penyajian jasa. Selanjutnya ada aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama paten, yang kedua merek dagang, dan yang ketiga hak cipta, yang keempat goodwill. Paten yaitu suatu hal eksklusif yang memungkinkan seseorang penemu pencipta atau untuk mengendalikan produksi, penjualan, atau penggunaan dari suatu temuan ciptaannya. Yang kedua itu ada merek dagang, yaitu suatu hak eksklusif yang mengizinkan suatu simbol, label, dan rancangan khusus. Dan yang keempat itu ada hak cipta, yaitu suatu hak eksklusif yang mengizinkan seorang untuk menjual, memberi izin, atau mengendalikan pekerjaannya. Dan yang keempat itu ada goodwill, yaitu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba di atas laba normal dengan aset yang dapat didefinisikan. Selanjutnya ada perolehan aktiva tetap, yaitu perusahaan memperoleh aktiva tetap dengan berbagai cara dan memiliki pencatatan akuntansi yang berbeda-beda. Fokus permasalahan dalam pencatatan perolehan aktiva tetap adalah penentuan harga perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara memperoleh akan mempengaruhi harga perolehan. Yang pertama itu ada cara pembelian tunai, yaitu aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk pembelian
itu dengan ditambahkan dengan biaya-biaya lain sehubungan dengan pembelian aktiva itu. Dikurangi potongan harga yang diberikan, serta baik karena pembelian dalam partai besar maupun karena pembayaran yang dipercepat. Yang kedua, ada pembelian dengan kontrak jangka panjang, yaitu saat ini kebanyakan transaksi pembelian aktiva tetap dilakukan dengan kredit jangka panjang. Sisa utang itu biasanya dibuktikan melalui note, surat berharga, bukti utang, hipotek, dan lain-lain. Tiga ini ada pembelian dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan mengeluarkan saham atau obligasi, maka aktiva tetap itu harus dicatat sebesar harga pasar, yaitu saham atau obligasi pada saat pembelian. Yang keempat ini ada aktiva tetap dari sumbangan. Ketika aktiva diperoleh melalui sumbangan, tidak ada biaya yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungannya. Meskipun pengeluaran untuk memperoleh aktiva biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai aktiva tersebut. Aktiva ini harus dicatat sebesar harga pasar yang wajar atau berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak atau perusahaan penilaian yang independen. Yang kelima ada aktiva tetap yang dibangun sendiri. Kadangkala ada aktiva tetap dibuat dan dirakit sendiri oleh perusahaan untuk digunakan sendiri. Aktiva tetap dicatat pada harga perolehannya, termasuk semua pengeluaran yang terjadi untuk membuat aktiva dan mempersiapkan aktiva tersebut untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya diperoleh secara pertukaran. Aktiva tetap menurut cara ini diperoleh dengan cara menukarkan aktiva tetap yang kita miliki dengan aktiva tetap lainnya yang dimiliki pihak lain. Terus selanjutnya ada penyusutan aktiva tetap. Semua aktiva tetap kecuali tanah akan rusak atau usang. Untuk beberapa aktiva tetap, kerusakan fisik dan aus menyebabkan penyusutan dikarenakan aktiva tetap memiliki batasan masa manfaat, berkurangnya kapasitas, atau kemampuan aktiva tetap, maka nilai aktiva tersebut juga akan berkurang dan perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud disebut dengan penyusutan atau depreciation. Yang selanjutnya ada pengertian penyusutan. Pengertian penyusutan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK paragraf 6, yaitu penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan biaya penyusutan. Ada faktor yang menyebabkan kenapa aktiva tetap harus disusutkan, yaitu yang pertama, faktor fisik penyusutan dilakukan karena keadaan fisik aktiva tetap yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan meskipun perawatannya dilakukan dengan baik dan teratur. Faktor fisik menyebabkan aktiva tetap mengalami aus atau rusak karena pemakaiannya, bertambahnya umur, dan karena faktor lainnya. Yang kedua ada faktor fungsional. Aktiva tetap yang secara teknis atau fisik masih berjalan belum tentu dianggap memiliki umur fungsional. Misalnya apabila produk tersebut dianggap tidak laku atau sudah ditinggalkan zaman. Selanjutnya metode penyusutan aktiva tetap. Terdapat beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan beban penyusutan menurut Sofyan Shafri Harahap. Metode-metode tersebut antara lain yang pertama metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Dalam metode ini, aktiva tetap dianggap sama penggunaannya sepanjang waktu, sehingga beban penyusutannya dihitung rata. Metode garis lurus menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, ada beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi estimasi manfaat atau dalam tahun. Ya, adapun contohnya PT ABC membeli mesin dengan harga 10 juta, nilai residu ditaksir sampai 500.000, umur penggunaannya sekitar 5 tahun, beban penyusutan per tahun adalah sama dengan 10 juta dikurang 500.000 dibagi 5 tahun, hasilnya ada 1.900.000.
Ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan setiap tahun adalah beban penyusutan ada di debit yaitu 1.900.000 dan akumulasi penyusutan ada di kredit yaitu sebesar 1.900.000 rupiah. Ada metode jumlah angka tahun, yaitu dalam metode ini beban penyusutan pada mulanya tinggi dan selanjutnya semakin menurun. Beban penyusutan ini dihitung dengan cara menjumlahkan semua angka atau digit umur aktiva itu sebagai penyebut atau dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2 dikali N adalah tahun. Contoh, PT XYZ membeli sebuah kendaraan pada tanggal 1 Januari 2010 seharga 150 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa Rp 30 juta, maka jumlah angka tahunnya yang digunakan adalah 15 dalam kurung 5 ditambah 1 dibagi 2 dikali 5 dan bilangannya adalah umur ekonomis aktiva itu sendiri. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Tahun pertama 5 dibagi 15 dikali 150 juta dikurang 30 juta, hasilnya itu 20 juta. Ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan adalah beban penyusutan ada di debit 20 juta, akumulasi penyusutan ada di kredit 20 juta. Berikutnya ada metode jam jasa. Metode ini beranggapan bahwa nilai aktiva tetap adalah merupakan sejumlah jam produksi, sehingga taksiran umur aktiva tetap itu bergantung pada jumlah jam kerja produksi yang dipakainya. Harga perolehan yang disusutkan dibagi dengan taksiran jam pemakaian merupakan tarif penyusutan untuk setiap jam pemakaian aktiva tersebut. Beban penyusutan periodik diperoleh dengan mengalihkan tarif tersebut dengan jam pemakaian aktiva pada periode penyusutan yang bersangkutan. Rumus untuk menentukan tarif penyusutan adalah yaitu tarif sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi jam kerja dalam jam. Contoh, PT Z membeli mesin pada tanggal 1 Januari 2005 dengan harga 100 juta dengan estimasi jam kerjanya yaitu 2000 jam dan nilai sisa 10 juta. Tarif penyusutan per jam adalah tarif sama dengan 100 juta dikurang 10 juta dibagi 2000 jam, yaitu hasilnya ada 45.000. Pemakaian mesin diasumsikan 200 jam pada tahun pertama, 500 jam pada tahun kedua, 300 jam pada tahun ketiga, 500 jam pada tahun keempat, 400 jam pada tahun kelima, dan 100 jam pada tahun keenam. Maka beban penyusutan pada tahun ke-1 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 200 jam dikali 45.000 sama dengan 9 juta. Ayat jurnal penyusutan tahun pertama yaitu beban penyusutan di debit sebesar 9 juta dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 9 juta. Ada metode unit produksi. Dalam metode unit produksi didasarkan pada asumsi bahwa aktiva yang diperoleh untuk sejumlah jasa yang dihasilkan dalam bentuk output atau produksi. Harga perolehan yang dapat disusutkan dibagi dengan total estimasi output yang dihasilkan akan diperoleh tarif penyusutan per unit output. Beban penyusutan merupakan hasil perkalian antara jumlah output dengan tarif penyusutan per unit output. Rumus perhitungan beban penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi estimasi total output. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali output yang dihasilkan. Contoh, PTA membeli mesin pada tanggal 1 Januari 2005 dengan harga 10 juta dengan total produksi yang dihasilkan adalah 20.000 unit dan nilai sisa 1 juta. Dengan demikian, tarif penyusutan per unit dapat dihitung sebagai berikut. Tarif penyusutan sama dengan Rp 10 juta dikurang Rp 1 juta dibagi 20.000 unit, yang hasilnya adalah Rp 450 per unit.
Diasumsikan mesin tersebut menghasilkan 3.000 unit di tahun pertama, 8.000 unit di tahun kedua, 5.000 unit di tahun ketiga, dan 4.000 unit pada tahun keempat. Maka beban penyusutan pada tahun ke-1 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 3.000 unit dikali Rp 450 sama dengan 1.350. Ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun ke-1 adalah sebagai berikut. Beban penyusutan sebesar 1.350.000 ada di debit dan akumulasi penyusutan sebesar 1.350.000 ada di kredit. Selanjutnya ada penghentian dan pelepasan aktiva tetap. Berdasarkan penyusutan standar akumulasi keuangan, paragraf 67 menyatakan jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Kemungkinan lain bagi aktiva tetap yang sudah tidak bermanfaat adalah dihapuskan. Ini terjadi bila aktiva tetap tidak dapat dijual, ditukarkan atau rusak. Apabila aktiva belum disusutkan secara penuh, maka akibat dari penghapusan ini adalah terjadinya kerugian. Diasumsikan penghapusan peralatan, maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Akumulasi penyusutan XXS di debit, kerugian penghapusan aktiva tetap XXS ada di kredit, dan peralatan XXX ada di kredit. Mungkin sekian pemaparan tentang aset tetap dari saya. Kepada Ibu Rasidalina, saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.